Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita terlahir di bumi pertiwi Indonesia. Selawat kepada baginda Rasulullah yang telah mengajarkan takbir kepada para sahabat hingga terdengar ke kuping para pejuang Indonesia sehingga Bung Tomo mengatakan, kalaulah tiada takbir maka aku tak tahu bagaimana menyemangati para pemuda untuk melawan. Saudaraku sebangsa di tanah air, semakin jauh ku menjelajah dunia, semakin cinta diriku kepadamu. Bagaimana tidak? Aku yang terlahir dari desa kecil dataran tinggi Gayo yang terkenal dengan kopinya. Itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan alam yang luar biasa. Maka pantas saja Indonesia is not just wonderful, but wonderful. Indonesia yang katanya merupakan surga dunia dan benar adanya, mulai dari memiliki cadangan migas terbesar di dunia yang terletak di Sumatera dan Natuna, hingga memiliki cadangan emas terbesar di Papua. Konon katanya, setiap masyarakat yang hidup di Indonesia mendapatkan jatah 2 kilogram per orang. Bagaimana mungkin penjajah tidak datang ke negeri ajaib ini dengan begitu luar biasa kekayaan alam? Belanda tak punya gunung, Jepang miskin kekayaan mineral, Arab tak punya hutan. Seharusnya Indonesia bisa menjadi lebih dari mereka karena memiliki segalanya. Namun sayang, Indonesia masih dalam mode tidur panjang karena generasinya masih hobi rebahan dan pemimpinnya masih hobi dengan KPK di kepimpin. Sakit hati melihat keadaan ibu pertiwi. Padahal pahlawan terdahulu merelakan segalanya, mengorbankan apa yang ada demi kemerdekaan Indonesia, demi berkibarnya bendera Samsatan, demi terkepaknya burung Garuda, demi terwujudnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Imam Al-Hajjaj berkata, "Jika fata kurbu ahibati wal liqa." Jikalah kita tidak bisa berjumpa, bercengkrama dan berjuang dengan para pahlawan orang-orang yang kita cintai, pasti dikti di unsur di waktu fakir. Kita dengan mengingat, memperjuangkan dan menghayati apa yang mereka katakan, apa yang mereka perjuangkan, unsur di waktu fakir sebagai obat bagi segala wanita. Bangsa yang besar adalah yang memakai jas merah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah Indonesia diukir dengan darah, keringat dan air mata, sehingga terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, itu saja tidak cukup untuk menghargai perjuangan mereka. Namun kita juga harus menanamkan nilai-nilai suci dan luhur untuk menjadikan Indonesia benar-benar merdeka. Terima kasih sebesar-besarnya kepada fraksi PKS yang telah menjadi wasilah bagi kami dalam mengikuti lomba ini, ikut menceritakan dan menang kembali para pahlawan yang benar-benar membangun negeri ini. Semoga selalu dalam kebenaran, istiqomah, dan hingga akhirnya hizbul. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, sangatlah tak pantas jika tidak menyebutkan Jenderal Sudirman. Siapa di bumi pertiwi yang tak kenal dengan Jenderal Sudirman? Tokoh yang melegenda bahkan bukan hanya di bumi Nusantara, tapi juga di seluruh penjuru dunia. Bahkan satu-satunya tokoh patungnya berdiri tegak di Menteri Pertahanan Jepang adalah patung beliau. Sosok yang sederhana dan agamais. Beliau tak mengharapkan apapun dari perjuangannya, melainkan hanya ridho dari Sang Pencipta. Terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Karsip Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, dan ibunya Siam merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat yang bernama Raden Sukro Sonario, yang merupakan pamannya sendiri. Namun, beliau tidak diberitahu bahwasannya Sukro Sonario bukanlah ayahnya sampai umur 18 tahun. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, sederhana hidup, dan etos kerja. Untuk ilmu agama, beliau belajar dari Kiai Haji Kohar. Beliau sangat rajin dan selalu salat tepat waktu, sehingga beliau dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqamat. Pada saat berumur 7 tahun, ia terdaftar di sekolah pribumi, dan pada tahun ke-7 sekolah, ia pindah ke sekolah milik Taman Siswa. Namun tahun setelahnya, secara politis Taman Siswa ditutup, dan beliau pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Sudirman merupakan seorang yang sangat rajin, sangat pintar. Bahkan gurunya mengatakan ketika teman sekelasnya masih mempelajari tingkat pertama, ia telah berhasil menguasai pada tingkat kedua. Bukan hanya seorang yang rajin ibadah, beliau juga aktif di kemasyarakatan, mengikut mendirikan Hizbul Wathon dan dapat menjadi ketua.
Di bawah bimbingan gurunya Raden Muhammad Khalil, beliau semakin taat beragama dan pintar ilmunya. Sehingga teman-temannya memberikan gelar haji dan ia dipercayai untuk memberikan ceramah agama. 1936, beliau kembali ke Cilacap untuk mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Sebagai seorang guru, beliau mengajarkan murid-muridnya tentang moral melalui pelajaran kehidupan daripada Rasul-Rasul tua yang tradisional. Walaupun bergaji sedikit, beliau tetap tekun mengajar dan tak butuh waktu lama. Akhirnya beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Lihatlah bagaimana ketekunan dan keikhlasan menjadikan beliau orang yang terhormat, yang bisa beliau nikmati ketika di dunia dan manisnya bertambah ketika di akhirat. Pada tahun yang sama, ia menikahi Ibu Alfiah yang merupakan mantan teman sekolahnya dan anak dari seorang saudagar kaya pengusaha batik, Raden Sastro Atmojo. Dan dari pernikahannya itu lahirlah 7 buah hati yang sangat mulia. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Jenderal Sudirman bergabung dengan peta pasukan pembela tanah air di Bogor dan menjadi komandan setelah lulus di Batalion Bogor. 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat. Perang Pelagan Ambarawa merupakan peperangan besar pertama yang ia pimpin dan berhasil memenangkannya. Karena karir militernya yang melejit, beliau dijadikan Panglima Tentara Keamanan Rakyat dan langsung dilantik oleh Presiden Soekarno pada saat usianya masih sangat muda, yaitu 31 tahun. 3 tahun pasca kemerdekaan, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pada perjanjian Benville dan Desember 1948. Sang jenderal melawan pasukan Belanda pada saat agresi militer yang kedua. Biografi Jenderal Sudirman sangatlah tidak lengkap jika tidak membahas bagaimana beliau dalam perang gerilya. Beliau bersama sedikit tentaranya dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan lamanya. Karena beliau terkena penyakit TBC, tetapi beliau tetap semangat dan tak pantang menyerah. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, kelaparan, kedinginan dan sakit yang luar biasa beliau tidak hiraukan. Beliau hanya satu yang dipikirkan, yaitu kemerdekaan hakiki Indonesia. Maka benar, al-qalbu idza syaghala bisain qala an ghairi. Ketika hati cinta terhadap sesuatu, maka yang lainnya akan tersingkirkan. Pasukan penjajah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap Jenderal Sudirman. Namun dengan kekuasaan Allah SWT beliau tidak terangkat. Pada saat itu, sang jenderal dan pasukannya tengah dikepung oleh pasukan karena pengkhianatan oleh Kanto yang memberitahukan tempat persembunyiannya. Sang jenderal pernah mengatakan, kami beberapa kali selamat dari kejaran penjajah, dari peluru-peluru dan bom-bom, hanya karena kekuasaan Allah SWT. Bagaimana mungkin kami yang sedikit dan persenjataan yang sangat terbatas bisa mengalahkan mereka dengan persenjataan yang banyak dan pasukan yang tak terhingga? Itu karena kekuasaan Allah SWT. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang sakti. Yang pertama, beliau tidak pernah putus wudhunya. Bibirnya selalu zikir kepada Allah SWT, dan beliau dalam keadaan apapun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. 1 Maret 1949, beliau memprakarsai serangan umum terhadap kolonial Belanda. Hanya ingin mengatakan bahwasanya Indonesia masih ada, bahwasanya tentara Indonesia masih perkasa, bahwasanya Indonesia layak diakui dan mendapat kebesaran. Hingga pada akhirnya Belanda menarik pasukan dan mengakui kedaulatan Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Tak lama setelah itu, tepatnya pada pukul 16.30, 29 Januari 1950, sang jenderal besar dipanggil ke pangkuan sang pencipta. Selamat jalan sang jenderal, kami bangga padamu, kami cinta padamu. Semoga amal baktimu diterima di sisi Allah SWT. Ikhwah fillah, maka mari jangan kita menyia-nyiakan perjuangan mereka, pengorbanan dan cita-citanya dengan banyak menghabiskan waktu dengan pergoyan, tiktokan, gamean, drakoran, bahkan korupsi besar-besaran. Tapi marilah kita menyisihkan waktu untuk menonton film mereka, membaca biografinya, mendengarkan dan menghayati cerita perjuangan mereka, agar kita dapat menceritakan kepada generasi kita
bahwasannya bukan hanya Barat yang memiliki Kapten Amerika, tetapi kita juga memiliki tokoh nyata yang luar biasa. Para pemimpin yang kami hormati, kalian mendapatkan kemuliaan melalui hadis baginda Rasulullah dari Abu Hurairah. Sab'atun nudhilluhumullahu fi dhilli yaumun la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah, di mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungannya. Apa yang pertama? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka tolonglah tunaikan amanah kalian dan berlaku adil dan jujur kepada kami masyarakat ini, agar kelak dapat menggunakan tiket itu masuk ke Indonesia. Apa yang kami Jenderal Sudirman bahwasanya kemerdekaan satu negara yang didirikan atas runtuhan timbunan ribuan jiwa dan harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi oleh benteng merah putih. Tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Dari Jenderal Sudirman kita belajar, jika ingin benar-benar dicintai dan segani oleh lawan, maka berjuanglah sampai titik darah penghabisan, penuh keikhlasan, dan semuanya disandarkan kepada zat yang menguasai segala ciptaan. Jenderal Sudirman bukan hanya seorang jenderal yang paham akan agama, tapi juga merupakan tokoh guru agama. Jadi tak ada alasan untuk membenturkan agama dan bangsa. Terakhir, pesan dari Jenderal Sudirman, kejahatan akan menang jika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid sebagai pahlawan. Wallahumma ila aqwamit. Assalamualaikum.